Halo, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita kembali membawakan serial proof yang ke-7 kah? 7 atau ke-8? Nanti saya perbaiki ya. Kali ini kita akan membuktikan rumus jarak dari titik ke garis yang tentunya tidak dibuktikan di kelas. Pastilah nggak akan dibuktikan. Ya nggak? Buktikan nggak? Kalau dibuktikan, sekolah Anda berarti hebat seperti ini ya. Oke. Jadi situasinya gimana? Kita punya titik, sebut dia x0, y0. Kemudian kita punya garis. Garis itu bisa dituliskan dalam bentuk umum AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Nah, jarak dari titik ke garis itu yang mana sebetulnya ya? Nah, jarak dari titik ke garis adalah jarak dari, kita harus buat dulu nih, buat garis yang tegak lurus terhadap garis yang pertama dan melalui titik yang diberikan. Kita buat seperti ini dan kita ingin di sini dia tegak lurus ya. Nah, kedua garis ini tentunya berpotongan di sini ya. Nah, jarak dari titik ke garis adalah jarak dari titik x0, y0 ke titik potong ini. Nah, tentunya kalau kita betul-betul ingin menghitungnya secara alamiah, ya caranya cari aja koordinat titik potongnya, kemudian hitung jarak dari si x0, y0 itu ke koordinat titik potongnya. Oke, untuk sementara kita akan beri nama terlebih dulu si titik potong ini sebagai x1, y1. Ya. Jadi, yang ingin kita cari adalah jarak dari x0, y0 ke x1, y1. Dan kita punya rumus jaraknya. Ya, rumus jaraknya apa? Bisa ingat? Kita sudah bahas loh di proof yang kesekian. Kalau Anda lupa, Anda bisa cek dulu video yang sebelumnya tersebut. Ya. Oke. Nah, jarak yang ingin kita cari adalah akar dari, ya bisa x1 min x0 kuadrat atau x0 min x1 kuadrat, sama aja ya, dibolak-balik urutannya. Oke, ini yang ingin kita cari. Saya ulangi lagi, untuk mencari ekspresi ini, cara yang paling alamiahnya, cari aja titik potong garis yang hijau dengan garis yang merah. Kemudian hitung jarak antar keduanya. Nah, kita ingat kemarin relasi antara dua garis yang saling berpotongan secara tegak lurus. Apa yang harus dipenuhi kalau kita punya dua garis yang berpotongan saling tegak lurus? Perkalian gradiennya haruslah sama dengan min 1 ya. Nah, gradien dari garis yang ini itu berapa sih sebetulnya? Nah, kalau kita pindahkan si AX tambah C-nya ke sebelah kiri, kemudian dibagi dengan B, maka kita punya persamaan Y sama dengan min A per BX tambah sekian. Dan itu cukup untuk melihat bahwa yang ini tuh gradiennya sama dengan min A per B ya. Untuk garis yang pertama. Untuk garis yang kedua, karena perkaliannya harus menghasilkan min 1, berarti gradiennya berapa nih? Gradiennya adalah minus dari ini di flip. Berarti gradiennya haruslah sama dengan B per A. Oke. Nah, kalau gradiennya sama dengan B per A, maka si garisnya akan berbentuk Y sama dengan B per AX ditambah sekian. Kalau kita kalikan dengan A semua, kemudian kita susun ulang si persamaannya, maka garis ini bisa kita tinjau sebagai garis yang persamaannya adalah AX ditambah BY ditambah, agar slope-nya B per A, maka koefisien X-nya haruslah B gini, BX min AY ditambah D sama dengan 0. Nah, Anda bisa
cek ulang bahwa apa betul garis ini kemiringannya adalah B per A. Ya, caranya seperti tadi, kita selesaikan menjadi Y sama dengan berapa X ditambah berapa. Nanti koefisien di depan X-nya itulah yang akan menjadi gradiennya si garis ini. Oke, nah kalau kita pengen pakai cara yang alamiah, ya artinya gimana? Cari aja titik potong antara garis ini dan garis ini. Tentunya Anda bisa lakukan. Maka Anda akan dapat titik X1 dan Y1-nya itu apa. Kemudian hitung jaraknya. Nah, baiknya Anda bisa mencoba, Anda pause dulu videonya, dan kemudian kembali lagi ke sini. Ya, oke, Anda bisa pause sekarang buat yang tidak nonton secara live, ya, secara Premiere. Oke, kita kembali lagi. Nah, akan tapi saya nggak akan melakukan apa yang saya sarankan tadi, karena sudah pernah saya lakukan dan perhitungannya cukup banyak. Saya ingin menghindari perhitungan yang banyak seperti itu. Ya. Jadi gimana cara menghindarinya? Kita ingin mencoba mendapatkan ekspresi ini saja, tanpa harus melalui mencari X1 dan Y1 terlebih dulu. Jadi kita ingin langsung mencari ekspresi X1 min X0 kuadrat dan Y min 1 min Y0 kuadrat. Entah gimana caranya. Oke, kita coba. Oke, pertama kita lihat bahwa ini si X0 Y0 dan X1 Y1 itu berada pada garis ini. Apa artinya suatu titik berada pada garis? Artinya kalau kita substitusikan koordinatnya ke persamaan, dia akan memenuhi. Oh, kalau begitu kita punya BX0 dikurangi AY0 ditambah D sama dengan 0, ya. Dan kita juga punya masukkan X1 Y1, BX1 dikurang AY1 ditambah D sama dengan 0. Oke, kita akan kurangkan keduanya. Kita peroleh BX0 min X1 dikurangi A Y0 min Y1. D dikurang D tentunya 0, ya. Ini akan sama dengan 0. Oke. Oke, ini kita punya persamaan yang pertama, ya. Kemudian persamaan yang kedua, kita punya ini nih, ya. AX tambah BY tambah C, dia sama dengan 0. Dan si X1 Y1 itu juga terletak pada garis ini. Artinya apa? Artinya kalau kita substitusikan si X1 Y1 ini, maka dia akan memenuhi persamaan, ya. Jadi kalau kita substitusikan A masukin X1 Y1, AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0, ya. Nah, sekarang kita berpikir gimana caranya agar kita menghasilkan ada ekspresi X0 min X1 juga dari sini. Kita coba paksa aja, ya. Gimana cara maksanya? Kita punya persamaan ini, AX0 ditambah BY0 ditambah C sama dengan dirinya sendiri. Nggak salah kan? Kita menulis ruas kiri dan ruas kanannya sama. Ya, tentu dia merupakan suatu kesamaan karena kiri dan kanannya sama. Sekarang ini akan kita kurangkan juga untuk mendapatkan A X0 min X1 ditambah B Y0 min Y1 sama dengan AX0 ditambah BY0 ditambah dengan C, ya. Nah, sekarang kita akan jejarkan nih kedua persamaan 1 dan 2 ini. Satu berdekatan dengan yang lain. Kita tuliskan yang ini dulu. Oke. Kemudian yang persamaan keseluruhannya baru ditulis di bawahnya. BX0 min X1 dikurangi A Y0 min Y1 sama dengan 0, ya. Nah, ini kita bisa memikirkan ini seperti kita punya persamaan dalam X0 kurang X1, ya. Oke.
Nah, kita misalkan ingin mengeliminasi si Y-nya, ya. Maka agar bisa kita eliminasi, kalikan persamaan yang pertama dengan apa? Dengan A. Oke. Kalikan ini kesamaan dengan A. Kemudian kalikan persamaan yang kedua dengan B dan dijumlahkan. Ya. Hasilnya jadi apa? Oke. Tentunya ketika ini dikalikan dengan ini jadi AB Y0 min Y1. Dan ini jadi minus BA Y0 min Y1. Jadi itu akan saling menghilangkan. Nah, yang depannya kita punya A kuadrat. Kemudian yang bawahnya adalah B kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat X0 min X1 sama dengan ini dikalikan dengan A AX 0 ditambah B ya 0 ditambah C, ya gitu. Betul? Seperti itu? Oke. Kemudian kita lakukan hal yang serupa, tapi sekarang kalikan persamaan yang pertama dengan ini nggak apa-apa ya, kita hapus ya. Ini jejaknya mungkin nggak ada, tapi ini kalikan dengan sekarang kita ingin menghilangkan yang X0 min X1-nya. Kalikan ini dengan minus B atau kalikan ini dengan B, kemudian dikurangi ini dikalikan dengan A. Ya. Oke. Jadinya yang bagian kolom ininya akan hilang. Sedangkan yang bagian yang ini dia menjadi apa? B kuadrat Y0 min Y1 ditambah minus A kali minus A kuadrat. Jadi kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat Y0 min Y1 ya, sama dengan ini tadi yang atasnya dikalikan dengan B. B AX0 ditambah BY0 ditambah C. Gitu ya. Nah, ingat tadi kita ingin mendapatkan ekspresi yang melibatkan si X1 kurang X0 kuadrat atau X0 kurang X1 kuadrat, sama aja ya. Berarti kita perlu menguadratkan nih kedua-duanya. Oke, kita kuadratkan kedua-duanya. Jadi ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, kuadratkan, 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 kuadratkan. Kemudian kita akan jumlahkan. Ya. Dijumlahkan, ini menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat kuadrat, kemudian X0 min X1 kuadrat ditambah Y0 min Y1 kuadrat sama dengan sini ada A kuadrat tambah B kuadrat, kemudian ada AX0 ditambah BY0 ditambah C kuadrat. Ya. Ini ada dua buah, ada ya A kuadrat tambah B kuadrat kali dirinya sendiri, ini ada seperti ini. Ya. Kita bisa bagi keduanya dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadinya kita dapatkan X0 min X1 kuadrat ditambah Y0 min Y1 kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat tambah B kuadrat dikali dengan AX0 ditambah BY0 ditambah C kuadrat. Nah, yang diinginkan adalah akar dari ruas kiri. Ya, kita akarkan saja kedua-duanya. Kalau kita akarkan kedua-duanya, akar ini sama dengan akar ini. Sedangkan yang kanan dia akan menjadi 1 per akar, atau yang bawah jadi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dan ingat, akar dari Z kuadrat itu adalah sama dengan nilai mutlak Z. Jadi yang atasnya berubah menjadi nilai mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah C. Jadi inilah jarak titik ke garis.
Hore, kita berhasil membuktikan rumus yang tidak diberitahu oleh guru kita di sekolah. Oke, jadi ya tidak terlalu susah juga ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengikutinya. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan serial Proof di hari-hari selanjutnya. Oke, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam, tetap selalu bermatematika.